DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah selesai memberikan keterangan di gedung KPK sebagai saksi kasus Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Kita bergabung bersama rekan kami Ferry Prihardi langsung dari gedung KPK untuk informasi selengkapnya. Ferry, apa saja poin yang disampaikan Ahok pada penyidik KPK hari ini? Robert, tidak terlalu banyak poin-poin yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk ketiga tersangka dalam kasus pembahasan Raperda 2 Raperda di DPRD DKI Jakarta. Secara keseluruhan bisa dikalkulasikan Ahok menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7,5 jam sejak pukul 9.30 hingga pukul 17.30, dan Ahok sendiri baru keluar pada sekitar 15 menit yang lalu atau pada pukul 18 kurang 15 menit, dan tidak terlalu banyak jawaban yang diberikan oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama saat keluar dan ditanyai sejumlah pertanyaan oleh awak media yang sudah menunggu. Dari beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Ahok hanya terkait materi untuk siapa ia diperiksa. Artinya tadi Ahok menjelaskan lagi bahwa ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara penyidikan untuk 3 tersangka, yaitu Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dan 2 dari pihak swasta atau dari pihak pengembang, yaitu Aris Manujaya dan juga Trinanda. Sementara itu, tadi nampaknya memang Ahok tidak memiliki banyak waktu untuk melayani ataupun menjawab pertanyaan dari para media, dan Ahok pun langsung menuju atau bergegas menuju ke dalam kendaraannya. Dan ada satu pertanyaan menarik yang sempat dijawab oleh Basuki Cahayapurnama, yaitu ketika salah seorang wartawan menanyakan kepada Ahok mengenai prinsip izin proyek reklamasi ini dikeluarkan pada tahun berapa atau pada kepemimpinan siapa saat itu DKI Jakarta dipimpin. Ahok hanya menjawab pada kepemimpinan Foke ataupun Fauzi Bowo. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Basuki Cahayapurnama sesaat setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Ya, pokoknya saya diminta untuk melengkapi berkas untuk Pak Arisman, Pak Sanusi, dan satu lagi Pak Trinanda. Jadi ya 3 sangka ini mungkin mau dinaikkan, jadi saya melengkapi berkas-berkas untuk beliau-beliau itu. Ya, terkait dengan 2 materi utama yang memang ingin diperdalam oleh penyidik KPK dalam pemeriksaan perdana Ahok dalam kasus ini, yaitu mengenai bagaimana proses Raperda tersebut berjalan atau dari awal sampai akhir dan sampai saat ini ditangguhkan untuk sementara waktu, dan juga mengenai bagaimana proses penentuan dari besaran lahan reklamasi yang harus disediakan oleh pengembang untuk publik. Tadi belum sempat dijelaskan oleh Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok, karena hanya 2 pertanyaan itu saja yang tadi sempat dijawab oleh Ahok, dan Ahok langsung masuk ke dalam kendaraannya. Artinya hal ini masih bisa berjalan lanjut ke depannya, artinya masih menutup kemungkinan untuk penyidik KPK untuk memanggil Ahok lagi dalam waktu-waktu mendatang, ataupun dari pihak lainnya, baik jika penyidik KPK masih membutuhkan keterangan dari pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, ataupun dari pihak legislatif, dalam hal ini DPRD DKI Jakarta. Robert. Baik, terima kasih Ferry Prihardi atas informasinya langsung dari gedung KPK di Jakarta. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dipanggil ke Istana Kepresidenan hari ini. Untuk mengetahui apa isi pertemuan Ahok dan Risma dengan Presiden Joko Widodo, kita bergabung dengan Rosalin Asmarantika di Istana Negara. Rosalin, kenapa Ahok dan Risma dipanggil Presiden Joko Widodo kali ini? Ya, Rory, ini kehadiran Tri Risma hari ini dan juga Basuki Cahayapurnama ke Istana sore hari tadi ini dalam rangka menghadiri rapat terbatas terkait dengan ease of doing business atau kemudahan berusaha yang sedang digalakan begitu oleh pemerintah pusat. Nah, kenapa kedua orang ini hadir? Karena 2 kota, yakni Jakarta dan juga Surabaya, ini akan menjadi kota awal atau ini kota percontohan pengurangan atau deregulasi terkait dengan kemudahan berinvestasi. Karena pemerintah Indonesia sendiri bertarget bahwa akan meningkatkan posisi Indonesia begitu dari posisi ke-109 dengan negara dengan regulasi yang memudahkan investasi masuk menjadi ke posisi 40 besar
Dan dari itulah pemerintah pusat ini akan melakukan berbagai macam cara, salah satunya adalah juga deregulasi dan juga menjadikan negara dengan 30 besar kemudahan ease of doing business ini menjadi acuan. Dan diharapkan nanti kedua kota ini setelah dapat terlaksana di kedua kota ini akan diterapkan lagi lah deregulasi terkait kemudahan menjalin usaha atau berinvestasi ini di kota-kota lain. Nah, tentu saja kehadiran Risma dan juga Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini memicu pertanyaan begitu, karena sempat ada poster dukungan terkait Risma untuk maju ke Bursa DKI 1. Nah, tadi ini juga sempat dipertanyakan oleh para pewarta yang ada di Istana, Rory, dan Risma menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui sama sekali terkait poster dukungan Risma untuk maju ke kursi Gubernur DKI Jakarta. Dan tadi juga sempat ditanyakan apakah Ibu Risma ini akan ikut begitu ke dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan, dan Risma menyatakan bahwa sampai saat ini PDI Perjuangan belum ada perbincangan begitu dengan dirinya, dan juga Risma menyebutkan bahwa beberapa waktu lalu Megawati Soekarno Putri, ini Ketua Umum PDI Perjuangan, sempat ke Surabaya dan belum ada perbincangan mengenai apakah PDIP akan meminang Risma untuk Pilkada DKI Jakarta. Dan inilah pernyataan selengkapnya dari Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Saya nggak tahu siapa itu, nggak tahu aku. Saya nggak tahu siapa. Maksudnya masyarakat enggak. Kemarin itu Ibu ke sana hanya saya tunjukkan juga apa yang sudah dilakukan itu. Saya hanya nunjukkan itu aja, nggak ada ngomong sama sekali soal DKI. Bu, terhadap masyarakat yang menginginkan Ibu untuk maju di DKI gimana, Bu? Gimana? Semua teman-teman tahu bahwa saya juga sudah janji sama warga Surabaya. Kan saya nggak mungkin kemudian seenak saya ninggalkan kayak gitu kan. Kenapa enggak? Saya nggak pernah berpikir untuk itu kan. Iya. Iya, Rory, yang perlu digarisbawahi di sini pernyataan Risma adalah bahwa PDI Perjuangan ini belum meminta dirinya untuk melaju begitu ke Bursa DKI 1, dan tidak menutup kemungkinan, karena seperti yang banyak politisi bilang bahwa politik itu cair begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya bisa saja statement ini berubah. Ya, kita tunggu saja, Rory, apakah nantinya Tri Risma hari ini akan berhadapan dengan Ahok di Bursa Pilkada DKI 1. Kembali ke Anda. Rosalin, tapi waktu Ridwan Kamil dipanggil ke istana, kemudian dia tidak jadi maju ke bursa Gubernur DKI Jakarta begitu. Nah, apakah ada indikasi dari pernyataan Risma bahwa tadi dia diajak Presiden untuk berbicara soal hal tersebut? Misalnya saja mengamankan posisi Gubernur di Jawa Timur nantinya, instead of ke Jakarta begitu. Adakah pernyataan itu dari Risma? Kalau dari Tri Risma hari ini sendiri tidak menyebutkan bahwa ada perbincangan itu dengan Presiden Joko Widodo. Namun tadi yang sempat saya note begitu ini, Rory, bahwa Tri Risma hari ini menyebutkan bahwa sampai saat ini dirinya belum ada perbincangan dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Namun Risma menyebutkan bahwa jika nanti diminta, dia sudah mempunyai jawabannya. Jadi begitu, Rory, belum ada permintaan dari PDIP, tapi Risma sudah menyiapkan jawabannya. Dan Ibu Risma ini bilang bahwa dia juga sudah berjanji kepada masyarakat di Surabaya bahwa akan menjalankan tugasnya hingga selesai. Mungkin kasusnya akan berbeda dengan Ridwan Kamil begitu, Rory, namun kita lihat saja nanti. Kembali ke Anda. Baiklah, Rosalina Asmarantika melaporkan langsung dari Istana Negara, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, pemirsa. Pemirsa, sidang kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali digelar. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi untuk terdakwa Abdul Khoir. Abdul Khoir didakwa memberi suap kepada anggota Komisi 5 DPR, fraksi PD Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, sebesar 3,23 miliar rupiah. Aulia Pane akan melaporkan informasi selengkapnya dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Aulia, siapa saksi yang dihadirkan kali ini dan apa keterkaitannya dalam kasus ini? Ya, Vita, hari ini Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKB, yakni Fatan
Dan tadi dalam persidangan majelis hakim ini banyak menanyakan kepada Fatan seputar dengan dana aspirasi yang dimiliki oleh anggota Komisi 5 DPR RI. Namun tadi dalam persidangan Fatan menyebut tidak ada yang namanya dana aspirasi. Namun yang ada adalah program aspirasi, dan program aspirasi ini merupakan program yang diusulkan setiap anggota DPR untuk daerah pemilihannya. Dan tadi juga majelis hakim banyak menanyakan seputar pertemuan di luar dari program kerja anggota Komisi 5 DPR RI. Ini tadi Fatan menyebut memang sempat ada pertemuan antara Fatan dan juga Damayanti Wisnuputranti, lalu ada Budi Suprianto dan juga Alamuddin Rois. Ini pertemuan dilakukan pada pertengahan bulan Oktober 2015 di Hotel Ambara. Dan dalam pertemuan tersebut juga ada Kepala BPJN 9 wilayah Maluku dan Maluku Utara, yakni Amran H. Mustari. Dan di dalam pertemuan tersebut juga ada dua dekan dari Damayanti, yakni Julia dan juga Desi. Namun Fatan menyebut dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan khusus, hanya berkisar antara perkenalan, karena memang Fatan menyebut dirinya ini baru masuk ataupun baru menjadi anggota Komisi 5 ini pada bulan September 2015, karena sebelumnya Fatan adalah anggota Komisi 8 DPR RI. Dan memang dalam persidangan sebelumnya, hal ini berbeda dengan persidangan sebelumnya saat Damayanti Wisnuputranti bersaksi dan menyampaikan bahwa Fatan ini ikut dalam beberapa kali pertemuan antara Komisi 5 DPR dan juga Kepala BPJN yang membahas seputar dana aspirasi. Tadi berkali-kali Fatan ini membantah mengenai dana aspirasi dan juga membantah mengenai adanya aliran dana kepada anggota Komisi 5, dan Damayanti menyebut bahwa setiap anggota memiliki dana sebesar 50 miliar rupiah, sedangkan Kapoksi memiliki dana 100 miliar rupiah. Namun tadi juga hal ini dibantah oleh Fatan, dan memang Fatan juga ini sebelumnya sudah beberapa kali diperiksa oleh KPK ini untuk sebagai saksi dari Damayanti Wisnuputranti. Dan memang sampai dengan saat ini dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur yang melibatkan anggota DPR dan juga Kementerian PUPR ini, KPK ini sudah menetapkan 7 orang tersangka, yakni Damayanti Wisnuputranti, Budi Suprianto, Andi Taufantiro, Kepala BPJN Amran Mustari, lalu juga 2 dari rekan Damayanti, Desi dan Julia. Dan berikut Alvita kita dengarkan kesaksian dari Fatan. Masalah nggak juga merepet ke saudara, yang penting saudara, kecuali saudara ada terima kucuran. Tidak yang saudara ikut-ikut di situ, seseran-seserannya baru kena. Tapi kalau yang tahu aja ya apa susahnya sih, ya kan? Tidak usah terlalu menutup diri, ya kan? Kan diliput media, masa anggota dewan nggak tahu program aspirasi, ya nggak mungkin. Cuma di sana karena ini jadi masalah sekarang, saudara tutup diri. Juga ingin saudara mengusulkan, tidak ya? Dulu. Untuk sementara, Evita, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya, baik. Aulia Pandey, terima kasih untuk laporannya. Dan untuk mengetahui bagaimana arus lalu lintas di hari terakhir libur panjang, kami langsung bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Aftian Siswoyo di Tol Jagorawi, kemudian ada Patricia Jen di Bandung, Jawa Barat, serta pantauan dari NTMC ada Bribda Satria. Saya akan menuju ke Tol Jagorawi, ada Aftian di sana. Aftian, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur panjang. Apakah kepadatan sudah terlihat di Tol Jagorawi? Ya, Zakia, berdasarkan pantauan dari tim kami di gerbang tol Cimanggis Utama, Depok, Jawa Barat, saat ini kepadatan lalu lintas ataupun kondisi arus lalu lintas sudah mulai ramai, cenderung padat bagi kendaraan-kendaraan yang akan kembali menuju ke Jakarta. Dan di sini sendiri di tol Cimanggis Utama tersedia 25 gardu yang dibagi ke dalam 2 gerbang, yaitu gerbang pertama ataupun gerbang lurus yang sering disebut. Ini ada 7 gardu yang disediakan bagi kendaraan golongan 1 hingga golongan 5 ataupun 5 jenis kendaraan bisa melaju di gardu lurus ini. Kemudian untuk di gerbang miring disediakan 18 gardu yang dibagi ke dalam 3 klaster. Namun di sini hanya dikhususkan untuk kendaraan golongan 1 ataupun kendaraan pribadi yang dapat melintas. Dan berdasarkan pantauan dari tim kami, kepadatan sudah tampak dari kilometer 22 hingga kilometer 18 atau kurang lebih sudah 4 kilometer.
Namun dibandingkan dengan kemarin, kepadatan hari ini justru lebih berkurang sore ini, karena memang kemarin kepadatan arus lalu lintas sudah terjadi dari kilometer 30. Namun kami akan terus memantau karena diprediksi malam ini masih akan terjadi peningkatan volume kendaraan dari arah Puncak, Ciawi, Bogor, Cibinong yang akan melewati gerbang tol Cimanggis Utama ini untuk menuju Jakarta. Dan di sini sendiri Zakia, dari pagi hingga sore hari ini kurang lebih sudah terdapat 40.000 kendaraan yang melintas. Namun dihimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati karena sejak pukul 14 waktu Indonesia bagian barat tadi, hujan dengan intensitas sedang hingga deras turun di sepanjang ruas jalur tol Cimanggis Utama ini. Sehingga bagi pengendara jalan diharapkan untuk tetap waspada dan berhati-hati serta menjaga jarak aman dan kecepatan kendaraannya karena kondisi jalanan yang licin dapat membahayakan laju kendaraan. Zakia, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Iya, baik. Terima kasih Astian atas informasinya. Kemudian saya akan menuju ke Bandung. Patricia, bagaimana dengan kondisi lalu lintas di Bandung, khususnya di gerbang tol Paster? Ya, Zakia, berdasarkan pemantauan kami mulai dari siang tadi hingga sore saat ini, arus kendaraan yang keluar dari Bandung melalui tol Paster lenggang. Dan menurut data yang kami dapatkan, arus kendaraan yang keluar, jumlah kendaraan yang keluar dari kota Bandung hingga sore hari ini baru mencapai angka 20.000. Dan ini merupakan angka yang tidak mencapai angka normal untuk akhir pekan di tol keluar gerbang Paster. Begitu pula kendaraan yang keluar, begitu pula dengan kendaraan yang masuk ke kota Bandung, yakni hanya sebanyak 14.000 kendaraan atau masih setengah dari angka normal tol exit Paster untuk akhir pekan, yakni sebanyak 31.000. Dan memang sistem jemput kendaraan tadi sempat diberlakukan untuk kendaraan yang ingin keluar dari kota Bandung, namun untuk mengantisipasi dari kemacetan, namun hingga kini sudah tidak diberlakukan lagi karena kendaraan yang keluar dari kota Bandung cukup sedikit. Dan menurut data yang kami dapatkan juga, kendaraan yang masuk ke kota Bandung melalui tol Paster terbanyak masih dari Jakarta, yakni melalui gardu tol Cikarang Utama di Bekasi, dan juga kendaraan dari Padalarang dan Cimahi, juga dari tol Cileunyi yang merupakan kendaraan yang berasal dari Garut, Tasik, dan juga Sumedang. Dan menurut pantauan kami, bagi Anda yang ingin keluar dari kota Bandung akan ada sedikit kepadatan lalu lintas dari Jalan Dr. Junjunan menuju ke flyover Pasopati. Padatnya kendaraan ini karena adanya parkir kendaraan di sisi kiri jalan untuk membeli oleh-oleh yang juga merupakan pusat oleh-oleh di Jalan Dr. Junjunan sebelum flyover Pasopati. Akibatnya lajur jalan berkurang dan menyebabkan sedikit kepadatan di Jalan Dr. Junjunan sebelum meninggalkan kota Bandung. Kembali ke Anda di studio, Zakia. Baik, terima kasih Patricia atas informasinya. Kemudian saya akan menyapa Bribda Satria dari pantauan Anda. Bagaimana atau seperti apa kondisi lalu lintas hingga sore hari ini? Terima kasih rekan Zakia dan juga selamat sore pemirsa. Puncak arus balik memang diprediksi akan terjadi sore ini hingga malam nanti. Terkait dari itu kami dari NTMC Polri hari itu menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan di ibu kota Jakarta yang memang rawan akan terjadi kepadatannya. Langsung kami pantau melalui CCTV kami. Yang pertama mari kita lihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sementara untuk arus kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju arah Semanggi atau tepatnya di jalur arteri, kendaraan dari arah atas yang akan menuju arah bawah maupun sebaliknya beberapa saat yang lalu sempat jadi kepadatan, namun saat ini sudah kembali normal. Sedangkan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju arah Semanggi atau tepatnya di TV kami juga dari arah atas yang akan menuju arah bawah maupun sebaliknya juga masih dalam keadaan cukup normal. Belum ada peningkatan volume arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini. Dan juga perlu kami prediksi lonjakan volume arus kendaraan akan terus terjadi hingga malam nanti. Dan juga kami himbau agar tetap menjaga jarak dan batas aman kecepatan kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya demi keselamatan kita bersama. Selanjutnya kita beralih untuk memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan RS Harapan Kita, Jakarta Barat. Dan untuk kondisi arus lalu lintas kendaraan dari arah Grogol yang akan menuju arah Selipi atau tepatnya di jalur arteri ada di sebelah kanan masih dalam keadaan ramai lancar. Begitu juga kendaraan dari arah Grogol yang akan menuju arah Selipi atau tepatnya di tol dalam kota
di CCTV kami ada di tengah, masih dalam keadaan cukup ramai dan juga cukup kondusif. Dan juga perlu dihimbau kepada para pengendara untuk tetap mematuhi dalam peraturan lalu lintas dengan berada di jalur masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah dikarenakan dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya kita untuk memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Untuk arus kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju arah Tamrin atau tepatnya di CCTV kami dari arah kanan atas yang akan menuju arah kanan bawah maupun sebaliknya juga masih dalam keadaan cukup kondusif dan juga relatif lancar. Kendaraan juga dari arah Sudirman yang akan menuju arah Menteng atau tepatnya di CCTV kami dari arah kanan atas yang akan menuju arah kiri atas juga masih dalam keadaan cukup lancar. Dan juga perlu diantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Tamrin yang akan menuju ke Jalan Sudirman dan tetap perhatikan laju serta batas kecepatan normal kendaraan Anda. Dan terakhir, mari kita memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Dan untuk kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon atau Kalimalang yang akan juga menuju ke arah Jalan Ahmad Yani atau tepatnya di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju arah kiri maupun kanan pada sore hari ini cukup padat, bahkan kepadatan sudah terjadi sejak pukul 3 sore tadi. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani dan juga gerbang tol Bekasi Barat atau tepatnya di CCTV kami dari arah kiri maupun yang akan menuju arah kiri yang akan menuju arah kanan maupun sebaliknya juga masih dalam keadaan cukup padat pada sore hari ini. Dan juga perlu kami himbau agar pengendara tidak hanya mengandalkan jalur tol sebagai pilihan utama, namun dapat melalui jalur arteri dan juga jalur alternatif sesuai arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya pemirsa, bagi pengendara pribadi dihimbau agar menyiapkan kondisi kendaraan yang prima, mengisi bahan bakar sebelum masuk tol dan juga membawa bekal makanan yang cukup selama perjalanan agar tidak ada penumpukan kendaraan di rest area yang kerap kali menyebabkan antrian kendaraan di jalur tol. Dan untuk mendapatkan informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Dan tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Demikian dari NTMC Polri, semoga bermanfaat dan salam Tribrata. Silakan rekan Zakia. Baik, terima kasih Bribda Satria atas informasinya dan sebelumnya ada Patricia Jane dan juga Aftian Siswoyo. Terima kasih teman-teman. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, harga sembako mengalami kenaikan di sejumlah daerah. Di Nganjuk, Jawa Timur, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggelar sidak ke salah satu pasar sentra bawang merah agar harga tidak terus meroket. Sebagian besar petani dan pengusaha penggilingan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merasakan dampak cuaca ekstrim. Akibatnya hasil panen padi rusak. Bulir beras yang dihasilkan patah dan tidak lagi utuh. Pengusaha penggilingan pun terpaksa mengoplos beras lokal dengan beras luar daerah yang didatangkan dari wilayah Jawa Tengah seperti Sragen dan Pati. Beras oplosan ini dijual ke konsumen dengan kualitas bervariasi dan harga yang beragam. Sementara itu terkait harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang meroket, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan sidak di Pasar Sentra Bawang Merah di Kecamatan Sukomoro untuk menstabilkan harga. Ketua KPPU Pusat Syarkawi Rauf mendesak pemerintah melalui Bulog untuk menyerap hasil panen bawang merah dari petani.